Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat belajar? Semoga kabarnya baik selalu. Selamat datang di channel One Wisnu, channel yang menyuguhkan video-video yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jadi di Indonesia itu pelaksanaan demokrasinya ada beberapa masa. Yang pertama itu demokrasi liberal atau parlementer. Demokrasi liberal atau parlementer ini terjadi dari tahun 1945 sampai 1959. Tepatnya 3 November 1945 sampai 5 Juli 1959. Jadi ini berlangsung 3 November ya. 3 November 1945 sampai 5 Juli 1959. Jadi demokrasi liberal atau parlementer itu terjadi dari tanggal 3 November 1945 sampai 5 Juli 1959. Ciri-ciri demokrasi liberal atau parlementer itu yang pertama, para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Jadi menterinya itu diangkat dan bertanggung jawab kepada DPR ya. Jadi yang mengangkat menteri adalah DPR. Nah, karena menteri ini diangkat oleh DPR, maka menteri ini pun bertanggung jawab kepada DPR ya.
Jadi para menteri diangkat dan bertanggung jawab. Cirinya para menteri diangkat dan bertanggung jawab. Diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, kepada parlemen atau DPR. Jadi para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Jadi DPR berkuasa penuh gitu ya. Yang kedua, sistem multipartai. Sistem multipartai. Jadi partainya itu banyak ya. Yang berikutnya, yang ketiga, overpower legislatif. Overpower legislatif. Partai politik. Berikutnya, keterbatasan presiden eksekutif. Jadi pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang pertama adalah demokrasi liberal atau parlementer. Ini terjadi dari tanggal 3 November 1945 sampai 5 Juli 1959. Cirinya, para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Jadi diangkat dan bertanggung jawab pada DPR, gitu ya. Yang kedua, sistem multipartai. Partainya banyak. Yang berikutnya, overpower legislatif atau partai politik ya. Overpower, jadi kekuasaan penuh. Yang berikutnya, keterbatasan presiden atau eksekutif ya, seperti itu ya. Jadi presiden itu ada keterbatasannya ya. Itu pada zaman demokrasi liberal atau parlementer. Yang berikutnya adalah demokrasi terpimpin. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu ya.
Yang kedua, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini terjadi dari tahun 1959 sampai 1965. Jadi kurang lebih berapa tahun itu? Dari 1959 sampai 1965, kurang lebih 6 tahun ya. Ciri-ciri demokrasi terpimpin yang pertama adalah overpower presiden atau eksekutif. Overpower presiden atau eksekutif. Yang kedua, keterbatasan hak pesertaan rakyat. Jadi yang kedua, keterbatasan hak pesertaan rakyat atau legislatif. Yang berikutnya, berkembangnya pengaruh komunis. Yang keempat, meluasnya peranan TNI sebagai unsur sosial politik. Jadi yang kedua itu demokrasi terpimpin, terjadi dari tahun 1959 sampai 1965. Cirinya overpower presiden atau eksekutif. Yang kedua, keterbatasan hak pesertaan rakyat atau legislatif. Yang ketiga, berkembangnya pengaruh komunis. Yang keempat, meluasnya peranan TNI sebagai unsur sosial politik. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila.
Ini saya hapus dulu ya sahabat belajar. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Ini terjadi tahun 1965 sampai sekarang. Yang ketiga, demokrasi Pancasila itu terjadi dari tahun 1965 sampai sekarang. Ciri-cirinya yang pertama, keseimbangan tuntutan masyarakat. Keseimbangan tuntutan masyarakat. Yang kedua, keseimbangan kekuasaan kelembagaan negara. Yang ketiga, stabilitas masyarakat. Yang berikutnya, pesertaan rakyat. Yang berikutnya, persamaan hak warga negara. Di dalam hukum.
Jadi yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini terjadi dari tahun 1965 sampai sekarang ya. Cirinya ya. Yang pertama, keseimbangan tuntutan masyarakat. Yang kedua, keseimbangan kekuasaan kelembagaan negara ya. Keseimbangan kekuasaan kelembagaan negara. Yang ketiga, stabilitas masyarakat. Yang keempat, pesertaan rakyat. Yang kelima, persamaan hak warga negara di dalam hukum, pemerintahan, berserikat. Ini garis miring ya, garis miring, berkumpul dan mengeluarkan pendapat ya. Jadi persamaan hak warga negara di dalam hukum, pemerintahan, berserikat, garis miring, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi itu ya. Jadi pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu ada 3 ya. Yang pertama, demokrasi liberal atau parlementer. Itu terjadi dari tanggal 3 November 1945 sampai 5 Juli 1959. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini terjadi dari tahun 1959 sampai 1965. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini terjadi dari tahun 1965 sampai sekarang. Jadi sekarang kita menggunakan demokrasi Pancasila itu ya. Karena itu menguntungkan semua pihak. Demokrasi Pancasila itu menguntungkan semua pihak. Karena di dalam demokrasi Pancasila itu keseimbangan tuntutan masyarakat ya, terus keseimbangan kekuasaan kelembagaan negara. Yang berikutnya stabilitas masyarakat. Yang berikutnya pesertaan rakyat. Jadi yang berikutnya persamaan hak warga negara di dalam hukum, pemerintahan, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi masyarakat boleh mengeluarkan pendapat asalkan masih dalam aturan-aturan tertentu. Seperti itu. Intinya demokrasi Pancasila itu demokrasi yang menguntungkan semua pihak. Seperti itu ya. Baik, saya rasa video kali ini sampai di sini dulu. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati sahabat belajar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.